Ania, orang tua dari Tanaya yang berusia 5 tahun saat ini di TKA. Masuk SD itu kan sekarang susah. Saya berpikir kalau kayak baca, tulis, hitung itu bisa aja sih dilakukan di rumah. Jadi ketika di SD saya pikir tidak akan tertinggal pelajaran. Tapi sebenarnya kalau untuk PAUD itu banyak bermainnya. Atau sebetulnya gimana sih? Sebelum masuk ke jenjang SD, anak perlu memiliki kematangan di berbagai kemampuan yang menjadi fondasi untuk mereka belajar. Bayangkan kalau mereka hanya diajarkan baca, tulis, dan hitung, tetapi kemampuan motorik, kognitif, sosial, bahasa tidak dibangun, apa yang akan terjadi? Nah, di PAUD, semua aspek tersebut dibangun dalam ragam kegiatan yang menyenangkan untuk anak, sehingga sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan untuk usia mereka dan kebutuhan mereka masing-masing. Dijemur dulu di sini ya. Salah satunya anak bermain untuk meningkatkan kemampuan seni, sains, teknologi, matematika, dan rekayasa, dan juga pengembangan karakter. Harapannya anak dapat memiliki fondasi yang kuat untuk mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah dasar. Nama saya Berlin, saya orang tua dari Lian. Saya sudah tahu PAUD dari lama, tapi ada kekhawatiran bagi kami, wong ini anak tidak pernah pisah dari kami gitu. Ketika anak saya umur 2-3 tahun, saya dan istri saya berpikir bahwa kami perlu memberikan kemampuan selain kemampuan akademik, tapi anak saya juga perlu kemampuan sosialisasi, kemampuan di luar akademik. Jadi kami putuskan untuk menyekolahkan anak kami di PAUD. Karena ini anak yang tidak pernah pisah dari kami dari sejak kecil gitu. Setelah kami sekolahkan ke PAUD, kendalanya adalah anak kami nangis setiap hari di pagar. Diantar sekolah, nangis, dan kami harus tega meninggalkan anak kami di sekolah. Pendidikan anak usia dini atau biasa disebut PAUD adalah upaya pembinaan untuk anak usia 0-6 tahun yang diberikan agar anak-anak bisa dipastikan mendapatkan stimulasi optimal dalam semua tahap perkembangan dan pertumbuhannya. PAUD memiliki beberapa layanan. Yang pertama ada TPA, kemudian ada kelompok bermain, dan yang ketiga ada taman kanak-kanak. Tetapi ada juga layanan SPS atau satuan PAUD sejenis. Orang tua yang memiliki anak usia dini perlu melihat dan memahami bahwa anak-anak ini perlu mendapatkan fondasi yang kokoh untuk keberhasilan mereka di masa mendatang. Saya ingat ketika awal tahun ajaran baru pertama kali bertemu dengan Lian. Sungguh sangat luar biasa perjuangan dia untuk bisa akhirnya saat ini fokus bermain dan enjoy menikmati kegiatan di PAUD. Kontribusi orang tua Lian sungguh luar biasa. Ini yang membuat akhirnya Lian bisa seperti saat ini. Karena orang tua memahami bahwa setiap anak mempunyai laju perkembangan yang berbeda-beda. Sejak semester ini saya melihat Lian tumbuh mandiri. Dia sudah bisa enjoy bermain bersama teman-teman dan bahkan sekali waktu dia sudah bisa memunculkan inisiatifnya saat bermain. Dalam beberapa kesempatan dia juga sudah cukup memahami alur kegiatan yang diberikan guru. Bahkan tanpa diminta dia sudah bisa memahami. Kegiatan yang dirancang membangun suasana pembelajaran yang mendalam, kontekstual, dan bermakna, sehingga mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan belajar menyelesaikan masalah. Kurikulum pendidikan yang dijalankan di PAUD memastikan semua aspek perkembangan dapat distimulasi secara optimal dengan hal-hal yang diberikan untuk anak sesuai dengan usia dan kebutuhan belajar mereka. Setelah ikut di PAUD ini, dia jauh lebih berkembang. Dia sekarang jadi anak yang sangat bersemangat ke sekolah. Bahkan kalau di sekolah kami jemput jam 11:30 pulang,
jam 12 dia belum mau pulang karena masih main sama teman-temannya. Kami bersyukur keputusan kami untuk menyekolahkan anak kami Lian ke PAUD itu adalah hal yang benar, membuat anak kami menjadi mandiri, mampu bersosialisasi, tapi juga mulai belajar membaca, menulis, berhitung dengan cara-cara yang menyenangkan. Jadi akhir-akhir ini anak saya kalau lihat tulisan di kalender misalnya, dia akan mulai ngeja gitu, ada huruf S, ini huruf A, huruf B, T, U. Bacanya apa? Rabu. Setelah saya memasukkan anak saya di PAUD, saya jadi paham untuk kegiatan anak di PAUD ini ternyata memiliki tujuan. Sebagai contoh, anak saya diajak bermain balok-balok kayu. Saya berpikir, untuk apa ya bermain balok ini? Ternyata dari situ anak saya diajarkan menghitung berapa banyak balok dan menuliskan bangunan apa yang dia buat. Ternyata seru juga ya. Tidak hanya itu, ternyata saat bermain, anak juga diajarkan kalistung. Saya melihat banyak banget kecakapan Tanaya yang terbentuk di PAUD ini. Supaya lebih mudah sama bilangnya kita berhitung dulu ya. Selama anak mengikuti PAUD, banyak sekali yang mereka pelajari. Kemampuan fondasi anak dibangun secara bertahap dan menyeluruh, meliputi semua aspek perkembangannya. Apa bedanya dengan di rumah? Tentu saja berbeda, karena di PAUD semua kegiatan dirancang sesuai dengan kebutuhan usia dan kemampuan belajar mereka. Pengalaman belajar yang diberikan sejak anak datang hingga pulang memberikan ruang untuk anak mengoptimalkan kemampuan fondasinya sehingga anak siap untuk mempelajari hal-hal baru yang lebih kompleks. Misalnya pada saat anak sedang membangun menggunakan beberapa material terbuka. Tanpa disadari, anak sedang membangun kekuatan matematika, sains, teknologi, dan rekayasa. Sesekali juga muncul beberapa pertanyaan pada saat mereka bermain. Ada yang bertanya, mengapa bangunanku roboh ya Bu? Apa yang harus aku tambahkan supaya bangunanku bisa tegak berdiri? Dan mungkin ada juga yang bertanya seperti ini, aku harus menambahkan berapa balok supaya bangunanku menjadi lebih tinggi? Dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memastikan anak siap memasuki jenjang sekolah dasar. Bila kemampuan yang diasah kepada anak hanya tentang baca, tulis, dan hitung, bayangkan betapa pincangnya mereka ketika kemampuan regulasi diri, kemampuan komunikasi, dan juga sosialisasi tidak dibangun. Di satuan PAUD, semua itu dilakukan. Tidak hanya baca, tulis, dan hitung, tetapi juga membangun kemampuan fondasi yang lain. Jadi, ayo ke PAUD, bukan yang lain.